Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya! Oke, kita untuk menyingkat waktu, kita mulai aja ya. Nah, agendanya malam ini adalah tentang PMP exam proses dan requirement. Jadi apa aja yang prosesnya bagaimana untuk mengikuti exam, kemudian apa aja yang dibutuhkan. Kemudian exam update, bagaimana update examination dari PMP test di versi di 2021, kemudian kita cerita juga tentang karakteristik dan question, tipe-tipe pertanyaan di dalam versi yang baru ini. Sedikit membahas tentang versi 7, ya, PMBOK versi 7, karena PMBOK versi 7 ini sampai dengan hari ini belum rilis ya, tapi dari PMI sudah memberikan kisi-kisinya seperti apa bentuknya di versi dari versi 6 ke versi 7. Jadi untuk yang akan tes PMP setelah ini, sebelum ada buku versi 7, tetap akan menggunakan versi 6 sebagai guide-nya. Ya. Oke, PMP exam processes and requirement ya, seperti yang sudah dilakukan selama ini, ada 3 domain yang dilihat untuk memenuhi requirement untuk mendapatkan eligibility requirement ini. Pertama yang pasti Anda akan ditanya mengenai background pendidikan, kemudian project experience, sama project management education. Jadi, project management experience, project management education. Ada 3 domain. Educational background, project management experience, project management education. Jadi 3 hal ini. Jadi, ini syarat utama untuk Anda yang akan mengambil tes PMP. Anda harus memenuhi requirement ini. Requirement-nya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk background di pendidikan adalah secondary degree atau sekolah secondary itu S1 ya, setara dengan S1 atau global equivalent. Di sini dibilang high schools diploma atau associate degree atau global equivalent disebutkan di sini. Sebenarnya S1 kalau kita. Kemudian untuk yang project management experience itu minimal 5 tahun atau 60 bulan unique non-overlapping professional project management experience. Jadi Anda harus punya experience di dalam project management, tidak harus sebagai project manager. Saya ralat yang educational background ya, secondary degree itu high school. High school itu artinya SMA. Kalau Anda tamatan SMA, maka dia ada 3 kriteria, ada 3 kelompok. Satu yang tamatan SMA, di diplomanya dia ijazahnya adalah SMA, dia punya minimum experience di project itu minimum 60 bulan atau 5 tahun ya. Kemudian 35 contact hours untuk formal education. Jadi Anda disyaratkan ikut training selama 35 hours ya. Untuk syarat Anda mengikuti PMP test. Kemudian ada yang education background-nya 4 years degree atau kita ngomongnya S1 kalau di sini. Kemudian minimum adalah experience-nya adalah 36 bulan atau 3 tahun ya kali, overlapping project management experience di sini. Kemudian sama di project management education-nya 35 contact hours, harus ada training 35. Nah, atau disebutkan di sini juga untuk 3-3-nya syaratnya atau Anda sudah punya sertifikasi CAPM ya, Certified Associate Project Manager. Jadi Anda nggak perlu 35 contact hours, tapi kalau Anda belum punya CAPM, Anda harus ikut training minimal 35 contact hours. Kemudian yang terakhir adalah Bachelor's
of postgraduate, jadi setara S2 ini ya. Nah ini minimumnya adalah 2 tahun, 24 bulan yang terlibat di project. Kemudian 35 kontrak hours untuk yang formal education atau Anda punya CAPR sama. Ini persyaratannya. Jadi kalau SMA, kalau Anda baru lulus SMA atau lulusan SMA itu harus punya minimum hours experience atau project management experience selama 60 bulan atau 5 tahun setara di dalam proyek. Kemudian Anda punya kontak hours selama 35 jam itu juga untuk edukasi maksudnya training ya, ada sudah mengikuti training tentang project management selama 35 kontak hours. Kemudian ada yang S1 itu harus punya experience project management setara dengan 36 bulan ya. Kemudian sama syaratnya 35 kontak hours atau pemegang CAPR. Kemudian ada lagi yang postgraduate minimum 24 bulan atau 2 tahun. Demikian kalau yang di eligibility requirement ya. Jadi nanti prosesnya setelah Anda register di website PMI, kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan persyaratan-persyaratan ini. Jadi persyaratan ini nanti kalau Anda akan diminta untuk mengisi informasinya. Setelah mengisi informasinya nanti Anda akan mendapatkan eligibility ID. Kalau sudah dapat eligibility ID, setelah Anda memenuhi semua persyaratan, maka Anda akan Anda bisa mulai untuk mendaftar untuk melakukan tesnya, menentukan jadwal kapan Anda melakukan testing. Oke, kemudian lanjutnya adalah mengenai bagaimana kita mengkalkulasi experience ya. Ini juga penting karena tadi disebutkan kalau yang yang S1 itu 5 tahun, project experience, project management experience. Kalau yang S1 itu minimal 3 tahun. Ya, itu seperti apa cara ngitungnya? Cara ngitungnya seperti ini. Jadi yang dihitung itu sebenarnya adalah full years project management. Jadi kalau Anda punya project yang overlapping gitu nggak dihitung ya, hitungnya hanya yang yang aktif di dalam bulan di dalam durasi project yang beberapa project sedang berjalan. Jadi kalau Anda masukkan contohnya di sini saya ada slide ya, project 1 sama project 2 gitu ya. Nah, yang di accrue itu yang Anda daftarkan project 1 dan project 2. Anda mesti state nanti mana yang Anda mau accrue, project 1 atau project 2. Biasanya kalau saya ngelihat yang di sini biasanya yang diambil yang project 1. Karena durasi di project 1 Februari sampai Mei itu yang full. Habis itu kalau dia kosong, nah project 2 itu akan dihitung berdasarkan sisanya. Jadi kalau dihitungnya adalah project 1 adalah Februari sampai Mei, itu yang overlap-nya. Itu dihitung cuma durasi selama Februari Mei, artinya cuma dihitung sebagai 3 bulan experience, walaupun Anda mungkin 3 atau 4 project paralel, itu tetap hanya dihitung sebagai 3 bulan experience ya. Jadi cara menghitungnya experience di project management itu seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini di bulan Juli itu full project 3 itu Anda akan hitung berdasarkan Juli sampai jadi nggak ada overlap. Ya, full project. Nah, kalau kita lihat hitungannya adalah Januari sampai Juni itu ada 5 bulan ya, 5 bulan, 5 bulan ditambah 9 bulan experience. Oh, yang 3 ini equal 5 months. Jadi, kalau 5 months artinya yang ini 6 bulan, yang ini 5 bulan, jadi experience 11 bulan. Sorry. Ya, jadi hitungannya yang dihitung di sini hanya 11 bulan. Padahal kalau Anda lihat engagement hour di project Anda, kalau ditambah yang di project 2 ya, itu sebenarnya mungkin bisa nambah, tapi yang dihitung sebenarnya cuma Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai dengan November. Itu aja ini.
Itu cara menghitung experience. Jadi kalau Anda punya paralel, sebenarnya hanya satu yang akan dihitung. Yang paralel itu hanya durasi bulan penuh aja yang dihitung. Jadi selama paralel itu nggak akan dihitung 2 atau 3 project hours, tapi hanya dihitung 1 hours kombinasi semuanya. Berarti itu yang di project 1 bulan April ke Mei sama project 2 bulan April ke Mei nggak bisa 1 bulan tambah 1 bulan gitu ya Pak ya? Nggak bisa dihitung 2 bulan, pokoknya jadi 1 gitu ya? Iya, tapi yang Mei sampai Juni untuk yang project 2 itu dihitung 1 bulan. Ya, oke. Ya, jadi di bulan project 1 bulan Januari sampai Februari itu 1 bulan. Tapi yang paralel antara Februari sampai Mei, itu project 1 sama 2 itu tetap dihitung sebagai durasi selama itu aja, 4 bulan. Nggak bisa 4 bulan tambah 4 bulan gitu ya Pak ya? Enggak 4 bulan tambah 4 bulan. Jadi hanya dihitung sebagai 4 bulan. Mei sampai Juni hanya dihitung. Oke. Kemudian exam update ya. Jadi itu tadi cara mengkalkulasi. Kemudian untuk exam update. Jadi ada update dari sisi bagaimana bagaimana konsep yang akan diujikan di dalam tes PMP ini mulai 2 Januari 2001 itu ada update mengenai hal-hal yang akan menjadi domain dalam tes PMP. Dalam hal ini ada 3 domain yang akan diujikan, yaitu tentang people. Ya. Kemudian ada proses, kemudian ada business environment. Jadi ada 3 hal. Jadi di sini kalau people itu berkaitan sama skill dan activity yang berhubungan dengan project team. Kemudian kalau proses itu berkaitan sama technical aspect selama kita mengelola project. Sementara kalau business environment itu berkaitan sama hubungan antara business environment, project dan organisasi strategi. Nah, jadi ada perubahan konsep dari konsep lama yang dulu sebelum 2 Januari. Jadi kalau yang saya nggak tahu nih ada yang mengulang nggak? Kalau yang mengulang, kalau ada yang tes di bulan Januari atau di bulan Desember itu masih menggunakan domain yang lama ya. Kalau domain lama itu basisnya adalah 5 proses ya, 10 knowledge area. Which is akan bicara tentang planning, initiating, planning, executing, monitoring and control, dan closing. Tapi yang baru ya berbeda cara melihat. Nah, di update di versi setelah 22 Januari 2001 juga itu lebih banyak bukan lebih banyak, tetap ininya sama, tapi sudah memasukkan hal-hal yang berkaitan sama agile ya. Jadi kalau kita lihat kontennya dia bilang termasuk dengan bagaimana jadi semua project, jadi all project akan di cover. Kalau di versi yang sebelumnya, di versi yang sebelum 2 Januari itu masih dominan predictive project. Agile dan hybrid itu hanya sedikit sekali, tapi kalau setelah 2 Januari itu all project itu akan menjadi hal yang akan dibahas di dalam pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini ada tentang predictive project management, agile project management, dan hybrid approach ya. Itu bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dominan ada di predictive, agile dan hybrid hanya sebagai reference. Kemudian, nah ini konten baru outline ini seperti ini. Jadi dari domain people itu bobotnya adalah 42%. Kemudian dari sisi proses itu ada 50%. Ya. Business environment itu hanya 8%. Ya. Jadi ini yang akan bobot jumlah pertanyaan, jadi ya. Jadi domain pertanyaan yang akan ditanyakan itu sekitar 42%. Ini nggak exactly. Sama seperti yang dulu di konsep yang lama, dia bilang kalau di initiating berapa persen, planning berapa persen, dan sebagainya, itu roughly atau kira-kira bobotnya sekitar 42%. Proses 50%,
business environment 8% ya. Jadi key-nya cuma satu, be ready. Anda harus siap dengan pertanyaan. Oke, kemudian ini tentang konten ya. Kalau Anda sudah daftar, kan daftarnya free, membernya PMI, Anda bisa akses informasi ini kayaknya free ya, free. Guideline untuk untuk tes PNV itu apa aja kayaknya bisa diakses. Ya, betul Pak. Benar ya, Pak ya. Tinggal ke www.pmi.org langsung nanti situ bisa di search kita. Ya, ini free, Anda bisa download. Yang penting Anda register. Nanti karena syaratnya Anda untuk ikutan tes, Anda harus registrasi ya, dan tidak ada biaya sampai dengan registrasi. Jika Anda mau tes nanti baru Anda akan diminta untuk bayar. Tapi sebelum Anda menentukan jadwal kapan Anda tes, seingat saya ya, itu nggak ada biaya. Oke, di dalam domainnya People itu ada 14 task yang akan menjadi topik pembahasan. Oke, yang pertama itu adalah manage konflik ya. Task pertama itu tentang manage konflik. Jadi domain pertama tentang People itu berfokus kepada hal-hal yang tentang manage konflik. Di sini task ini membahas tentang Anda akan pertanyaan seputar tentang source konflik, proses-proses di dalam konflik dan sebagainya. Kemudian bagaimana Anda menganalisa konteks daripada konflik-konflik tersebut. Itu pertanyaan seputar itu ya. Kemudian mengevaluasi dan merekomendasikan konflik resolution yang dibutuhkan ketika Anda menghadapi konflik. Jadi terhadap People yang task pertama itu di domain 1 itu mengenai manage konflik. Ya. Kemudian di task kedua adalah lead a team. Jadi Anda diminta nanti untuk memahami tentang hal bagaimana dan melit tim. Salah satu bentuknya di sini ada dibagi di dalam itemnya ada set clear vision and mission. Jadi seputar visi dan misi dari proyek, kemudian support diversity and inclusion, value servant leadership, tentang leadership ya. Kemudian bagaimana Anda menginfluence tim, menganalisa tim dan stakeholder influence. Jadi menganalisa bagaimana antara tim Anda dan stakeholder influence-nya seperti apa, jalur influence ya, jalur organisasi. Kemudian bagaimana Anda melit tim dan stakeholder dengan berbagai jenis atau bentuk tim yang kita tahu, mungkin ada yang virtual, ada yang co-location dan sebagainya. Ini tentang hal-hal gimana cara kita melit sebuah tim. Kemudian di task ketiga itu adalah support team performance. Jadi ini lebih banyak membahas tentang bagaimana mengevaluasi, membuat indikator, kemudian bagaimana kita mensupport performance team, lalu bagaimana memberi feedback dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat dan memonitor supaya tim itu bisa improve. Ini tentang support team performance. Kemudian di task 4 itu tentang empower team members dan stakeholder. Jadi mengorganize tim yang nantinya akan tentunya berhubungan sama pekerjaannya tim, tujuan supaya mereka bisa punya clearness dalam mereka bekerja, supaya mereka bisa efisien dan efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam proyek. Kemudian di task kelima ini berkaitan team member atau stakeholders yang harus di training. Jadi urusannya setelah kita timnya atau stakeholder yang berkaitan dalam proyek kita terbentuk atau proyek sudah berjalan, bagaimana kita mengelola improvement atau training dalam hal ini. Lalu di task ke-6 tentang bagaimana membuild tim ya. Jadi
mulai dari kita mengevaluasi skillnya yang dibutuhkan seperti apa, sampai dengan transfer knowledge daripada tim. Ini domain yang pertama, kemudian task ke-6, task ke-7 itu address and remove impediments, obstacle, and blocker for the team. Jadi bagaimana kita membuat tim itu terbebas atau kita reduce atau melakukan manajemen supaya ada permasalahan atau hal-hal yang membuat halangan daripada proses yang sedang berjalan di dalam tim itu bisa kita hilangkan. Kemudian di task ke-7 adalah negosiasi project agreement. Jadi agreement di sini bukan hanya agreement dalam konteks sebuah kontrak, tapi juga agreement dengan tim. Ya. Apa aja yang tentunya di sini kalau kita ngomong agreementnya dengan tim itu juga termasuk dengan subkontraktor dan sebagainya. Tapi yang pasti di task 8 ini berkaitan dengan masalah bagaimana kita menegosiasikan agreement di dalam sebuah project. Kemudian di task 9, collaborate with stakeholder. Jadi bagaimana kita berkolaborasi. Tentunya banyak hal yang mesti dikonsider ya, mulai dari melihat kita sudah tahu mengidentify stakeholder sampai dengan kita bisa membangun sebuah kolaborasi yang baik. Ya, tujuannya nanti buat proses pencapaian proyek yang sukses. Tentunya dalam hal ini stakeholder itu menjadi dalam penyelesaian proyek. Nah ini yang di task 8 berkaitan sama kolaborasi dengan stakeholder. Kemudian di task 10 itu tentang share understanding. Jadi di sini kalau di yang lama mungkin banyak berkaitan sama komunikasi ya. Jadi tapi di sini tidak hanya masalah komunikasi, tapi di sini juga karena ini konteksnya adalah tim ya. Di sini bagaimana si tim itu bisa punya understanding yang sama, dan kalau ada permasalahan di dalam konteks proyeknya itu bisa diselesaikan dengan baik, supaya tujuannya adalah mencegah tim itu bisa berkomunikasi dengan baik sehingga understanding-nya bisa berjalan bisa baik sehingga proyeknya bisa sukses. Kemudian di task 11 itu tentang engage dan support virtual team di era apalagi setelah pandemi ya. Kita kayak sekarang kita bekerja dari rumah, virtual team itu menjadi hampir rata-rata 80% dari proyek yang sering dikerjakan, terutama proyek yang non fisik ya, rata-rata bekerja dengan virtual team. Jadi bagaimana kita mengidentify sampai dengan kita mengelola si tim yang bentuknya virtual. Fokusnya tentang. Kemudian di task 12 itu tentang define teams ground rules. Jadi tentunya kalau kita punya tim, baik timnya virtual atau location yang tidak virtual, itu membutuhkan rules ya, bagaimana kita membuat aturan main di dalam tim ya. Oke, kemudian di task 13 itu adalah bagaimana Anda mementor relevant stakeholder. Jadi tugasnya project manager adalah sebagai leader juga dia sebagai mentor ya. Dia pertanyaannya akan seputar materinya akan seputar mentoring dengan stakeholder. Kemudian yang 14 promote team performance. Ya, promote team performance di sini berkaitan sama bagaimana kita mengakses behavior-nya tim dengan indikator yang tadi kita sudah siapkan waktu kita men-setup awal. Kemudian di sini bukan hanya berkaitan sama performance, tapi juga aplikasi dari emotional intelligence. Kalau di konsep sebelumnya ini nggak ada, karena di sini lebih berkaitan sama approaching terhadap tim itu sendiri. Jadi karena dia fokusnya di tim ya. Kalau di konsep sebelumnya bicaranya tentang human resource. Ya. Kalau di sini bicaranya tentang tim, itu konsepnya beda. Oke, kemudian di domain yang kedua, domain kedua ini tentang proses. Ya, proses ini kalau kita bilang tentang execute project-nya, jadi bagaimana tentang eksekusi project. Jadi berkaitan dengan eksekusi project. Dan project-nya all project, jadi sudah tidak lagi ngomong ini project-nya prediktif atau agile atau hybrid, jadi ngomong all project.
Nah, dalam proses ini juga bahwa eksekusi itu juga membutuhkan task kedua di sini, manage communication. Ternyata manage communication tetap menjadi suatu hal yang suatu domain sendiri atau task sendiri yang harus dikerjakan oleh project manager dalam konteks proses sebuah manajemen project ya. Di detailnya ada analyze communication, determine communication, kemudian project informasi tentang project informasi, kemudian confirm understanding dari communication digital. Nah, kemudian risk, tentang risk ya. Di task ketiga itu assess dan manage risk. Jadi mengelola sekitar risk management. Di konsep yang lama juga ada tentang knowledge project risk management, tapi di konsep yang baru dimasukkan satu task sendiri juga. Kemudian di task keempat, di dalam proses project management itu ternyata kita engage dengan project stakeholder ya. Jadi berkaitan sama stakeholder management. Mulai dari di stakeholder itu mulai ada akan di challenge tentang bagaimana Anda menganalisa stakeholder sampai proses bagaimana Anda engage dengan stakeholder. Manage ya. Jadi di sini mulai dari plan, execute atau manage, kemudian monitoring. Kemudian di task kelima tentang budget. Jadi budget tetap menjadi satu hal yang ditaruh dalam task yang tersendiri ya. Jadi, karena pasti ada budget ya, budget dan resource. Karena urusannya kalau udah budget biasanya resource. Nah, ini akan berbicara tentang proses estimasi, kemudian karena proyeknya sudah bukan hanya proyek yang prediktif, sudah masuk ke yang agile, juga berkaitan sama antisipasi budget challenge. Karena kalau di prediktif ada mekanisme change, itu bagaimana kita mencegah hal-hal yang bukan mencegah tapi memanage hal-hal apabila terjadi change, bagaimana cara manage-nya dan sebagainya. Bahas di lama. Tapi di tempat yang baru juga menjadi satu konsep. Kemudian tentang resources. Jadi kalau di proses sebelumnya bicara tentang human resource, kalau di sini dia ditaruh di dalam proses. Di situ tentang plan dan manage resource. Kemudian ada lanjutnya adalah 6, di domain kedua itu plan and manage schedule. Jadi kalau schedule atau time management itu ada di tempat yang lama, di tempat baru juga sama. Jadi mulai dari estimate sampai dengan kita monitoring atau mengelola budgetnya dengan project stakeholder itu Anda akan di-challenge seperti itu pertanyaannya. Kemudian di task ke-7 plan and manage quality. Jadi tetap ada quality, ya. Bagaimana kita mengelola quality dalam proses. Kemudian ada plan and manage scope, ada scope juga. Di domain ke-9 itu ada integrate project planning activity. Jadi tetap ada proses integrasi projectnya. Jadi integrasinya karena all project, jadi kalau di Agile mungkin proses planningnya berbeda dengan yang ada di prediktif, tapi di sini konsep yang akan ada di dalam versi yang baru itu akan bicara planning secara overall semua jenis project, bukan overall project, tapi semua jenis project ya. Oke, kemudian di task ke-10 itu bicara tentang project changes atau perubahan dalam project. Jadi karena project pasti ada perubahan, maka hal-hal mengenai perubahan pasti akan menjadi suatu hal yang penting untuk dikelola. Anda juga akan di-challenge. Di task ke-11 tentang plan and manage procurement, ada domain procurement di sini. Jadi ada task tentang procurement di mana kita akan bicara tentang bagaimana mulai kita mendefinisikan sampai dengan kita mengelola si procurement proses yang ada di project. Oke, kemudian di task 12 manage
project artifak, mungkin penjelasan dari artifak ini adalah kalau dulu mungkin kaitannya sama project dokumen kali ya. Kalau sekarang bukan hanya dokumen soalnya outputnya. Si artifak ini juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan deliverables daripada proses yang ada di dalam sebuah project ya. Jadi ada kaitannya tentang project artifak. Kemudian di task ke-13 tentang project methodology dan praktis. Jadi ketika kita melakukan proses sebuah project, itu kita mendefinisikan bagaimana metode approach atau strategi yang akan kita pakai di dalam proyek. Nah, ini dibahas di task ke-13. Kemudian di task ke-14 tentang project governance ya. Kalau bicarakan governance itu biasanya berhubungan dengan accountability ya. Jadi ada proses dan accountability. Jadi hubungannya dengan project governance. Jadi ada proses, ada accountability. Kita mengelola sebuah governance structure dalam project. Kemudian di task ke-15 itu ada project issue ya. Jadi pengelolaan masalah dalam sebuah proyek. Ya, itu makanya ini di dalam task 15 itu tentang project isu. Kalau di konsep sebelumnya itu isunya atau tentang isu itu tidak secara eksplisit dijelaskan dalam suatu task, tapi dia termasuk dalam proses yang ada di dalam proses grup di dalam proses project management ya. Kalau ini dibahas secara khusus. Kemudian di task 16 knowledge transfer ya, project continuity. Jadi ada knowledge transfer. Kemudian di task 17 tentang fase ya, fase atau closure. Jadi ada fase, karena biasanya fase itu adalah bagian dari satu rangkaian proyek besar atau satu rangkaian proses proyek yang panjang, kemudian berkaitan sama biasanya kaitannya sama closure dan transisi daripada fase tersebut. Next-nya tentang ada 17 task ya, ada banyak sekali di proses. Makanya kalau kita lihat bobotnya di domain kedua ini dia bobotnya 50%. Jadi hampir bukan hampir, tapi setengah daripada materinya itu ada di proses 50%, setengah dari 17 task. Yang pertama ada 14, yang kedua ada 17. Nah, yang di task di domain ketiga tentang business environment itu ya hanya 4 task, jadi nggak terlalu banyak. Makanya hanya bobotnya hanya 8% ya. Nah, di sini tentang business environment itu tentang plan manage project compliance. Jadi, project compliance itu karena sekarang banyak banget compliance ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan compliance, baik dari compliance dari projectnya sendiri dan juga compliance yang berkaitan sama bisnis atau organisasi daripada proyek. Kemudian di task kedua tentang mengevaluasi dan mendeliver project benefit dan value. Jadi benefit itu menjadi satu deliverables kalau projectnya agile. Jadi kalau di projectnya bukan agile, yang prediktif itu lebih banyak kepada output ya. Jadi ceritanya bicara tentang benefit ini. Kalau di konvensional atau di predictive project biasanya kalau kita ngomong benefit dan value itu adanya di program, bukan di project, karena ada korelasi antara program project dan dalam hal ini ada agile project, maka banyak banget yang bicara tentang benefit dalam project. Kemudian di task ketiga tentang perubahan ya, mengadres perubahan, evaluate dan address external business environment change. Jadi kalau kalau ada perubahan di external environment dari project tersebut, tentang bagaimana impact-nya bagaimana mengelola impact-nya ke dalam project scope. Kaitannya sama itu. Kemudian di task keempat itu berkaitan dengan support organizational change, jadi perubahan
dalam organisasi. Kalau terjadi perubahan dalam organisasi, bagaimana kita mengelolanya terhadap dampaknya ke project ya. Mungkin kalau yang dulu nggak spesifik dibahas seperti ini. Kalau yang sekarang organizational change itu menjadi satu task tersendiri. Oke, itu 3 domain ya. Jadi tadi udah kita lihat yang di domain 1 itu 42%, ada berapa tadi 14 ada 14 task. Kemudian di domain kedua ada 17 task, di domain ketiga ada 4 task. Di 42 58%. Oke, itu bobot. Oke, kemudian sekarang kita bahas mengenai karakteristik ya. Karakteristik dari pertanyaan. Jadi, ini suatu hal yang menarik karena kalau yang mau ujian pasti kayak apa sih pertanyaannya bentuknya ya. Bukan hanya yang mau ujian tapi yang ulang juga iya sama, karena kalau yang ujiannya di bulan lalu pasti pakai versi lama, yang sekarang pakai versi baru ya. Iya, betul. Untung saya udah lulus, kalau enggak tadi ujiannya kayak gitu. Bapak, kita harus nyemangatin yang mau ujian tahun ini. Enggak, saya mesti belajar lagi sama kayak yang baru lulus, ini yang sekarang belajar yang baru. Oke, nah ini kalau di pertanyaannya dia bilang si PMI ini encourage atau mendorong kalau Anda lihat perubahan ya, mungkin kalau yang sudah punya pengalaman tentang Agile atau pernah ikutan tentang Agile atau Scrum atau apalah ya, Anda lihat bahwa encouraging-nya si PMI itu terhadap kandidat yang mau ikutan tes PMP itu didorong ke arah Agile ya. Jadi prosesnya pun mengikuti kaedah-kaedah yang ada di Agile. Tapi ada tapi menurut PMI bahwa yang nanti seorang PMP ya itu akan ready untuk semua jenis project. Mau projectnya prediktif, mau projectnya adaptif atau Agile, mau projectnya hybrid, kombinasi ya. Itu lulusannya PMI atau PM certification nanti itu akan punya kemampuan untuk mengelola semua jenis tipe project. Itu tujuannya ya. Nah, ini ada 4 knowledge section dia bilang yang akan bentuk pertanyaan karakternya bicara tentang key konsep. Konsep itu tentang konsep. Ditanya kalau konsepnya tentang manage scope, gimana cara managing scope, baik dalam konteks Agile atau konteksnya prediktif ya. Anda akan ditanya tentang key concept. Kemudian trend dan emerging practices, jadi bagaimana tren saat ini ya. Jadi secara business practice, jadi trennya sekarang ini ya, pertanyaannya pun di sesi di PMI kemarin juga dari presentasinya PMI dijelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diambil dari situasi global saat ini ya. Jadi perubahan itu terjadi dari materi yang sebelumnya ke materi baru itu karena setiap dia bilang presenternya bilang bahwa tiap hari mereka melakukan monitoring terhadap tren dan perubahan atau perkembangan di dalam industri ya. Dan itu mereka ambil sebagai business practice yang mereka gunakan dalam mereka mendevelop metodologi dan tentu saja berimplikasi kepada soal-soal yang akan ditanyakan ya. Nah, kemudian ada yang berkaitan sama tailoring consideration. Jadi tailoring consideration itu bagaimana kita men-tailor si project-nya. Jadi diharapkan nanti pertanyaannya Anda akan ditanya mengenai konsep sebuah contohnya tailoring itu kayak kita tanya tentang project life cycle dari jadi ada proses sebuah project itu dan ini konsep apa nih
apakah konsepnya konsep prediktif atau agile atau prediktif atau adaptif atau hybrid. Itu tentang tailoring. Kemudian ini yang 16. Tadi yang saya bicara ada tentang karakteristik dari soal-soal ya. Soal-soal itu ada konten dari agile. Ini agile-nya banyak banget nih, tentang agile. Kemudian dari knowledge area yang akan ditanyakan adalah tentang key concept, tentang tren dan praktis ya. Kemudian tailoring dan consideration tadi sudah saya jelaskan. Kemudian agile atau ada agile environment, seperti apa agile environment di dalam sebuah agile project. Nah, kemudian di sini juga berkaitan sama strategic dan business knowledge. Tapi di sini bukan hanya strategic dan business knowledge. Kalau dulu kita bicaranya masih banyak bicara tentang konsep predictive project ya. Tapi di sini juga berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan agile atau yang adaptive project. Jadi bagaimana sebuah strategi dari perusahaan itu berdampak kepada proyek-proyek, terutama proyek-proyek yang sifatnya adaptif. Nah, karena di sini banyak sekali tentang tim ya. Tim itu artinya kita manage tim dan stakeholder, karena di konsepnya agile, tim itu adalah aktornya si project. Maka project management di situ atau PMI itu sangat meng-highlight yang namanya meng-highlight yang namanya role dari project manager. Jadi Anda kalau itu baca tentang PM Triangle, jadi di PM Triangle itu bicara tentang project management, technical project management, bicara domainnya leadership, bicara tentang business environment. Ada 3 hal itu yang dibahas di dalam PMI Talent Triangle. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan akan membahas tentang bagaimana melit, karena tadi ada kaitan sama tren, kemudian berkaitan sama konsep, bagaimana melit, skill-skill yang digunakan di dalam role sebagai project manager itu banyak yang keluar gitu ya. Oke. Kemudian nextnya adalah everything is done in English format ya. Jadi banyak bahasa Indonesia, tapi saya nggak tahu apakah bahasa Indonesia sudah bisa diakses atau belum. Tapi sejauh ini yang saya baca masih bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan ada bahasa Indonesianya nanti. Ya. Nah, examnya guide-nya berdasarkan latest edition. Ya, latest edition saat ini masih versi 6. Ya, jadi kalau saya yang tes gitu, yang akan saya lakukan karena saya tahu gimana model tesnya, gimana konsep yang lama, gimana konsep baru. Saya akan banyak belajar dari PMBOK karena konsepnya memang memang berubah di versi baru. Tapi secara basis di dalam PMBOK yang lama itu yang di versi 6 itu dengan 5 proses dan 10 knowledge. Mungkin prosesnya nggak significantly terlihat di proses yang baru. Tapi karena tetap yang namanya predictive project management itu ada di dalam konteks konsep yang baru, karena 3 domain ya, bukan 3 domain, 3 hal. Ada predictive project, which is itu yang kalau kita lihat di versi PMBOK versi 6 itu adalah predictive approach ya. Kemudian agile dan hybrid. Jadi tetap aja yang project management versi 6-nya akan menjadi basis gitu, ya. Nah, tapi tentunya juga Anda akan baca tentang bagaimana peralihan atau agile-nya seperti apa, dan kemudian kombinasi dari itu. Ya. Oke, kemudian di sini pertanyaannya berdasarkan practical experience, knowledge base ya. Jadi apa yang ini yang saya dapatkan dari PMI ya, ketika saya dapat mendengar penjelasan dari mereka bahwa yang namanya soal-soal di PMI di PMP test itu didesain berdasarkan best practice ya. Tapi best practice itu tidak automatically best practice-nya tentang sesuatu, katakanlah tentang scope management ya. Scope management itu tidak otomatis langsung berdasarkan scope sebuah project atau sebuah jenis industri. Tapi mereka lakukan proses pengkajian dari semua
semua industri, dan mereka ngambil best-nya dari semua ya. Jadi setelah mereka confirm bahwa yang namanya case tentang scope management yang tadi ditanyakan atau dijadikan standar practice, bukan standar practice, yang dijadikan best practice itu confirm, dia bilang konsepnya fair enough. Jadi fair enough untuk semua orang. Kalau saya nanya tentang scope, semua orang itu akan jawab hal yang sama. Lalu baru mereka form itu sebagai suatu yang disebut knowledge based experience. Ya, itu konsep yang disebut di sini experience based knowledge. Jadi bukunya PMBOK itu disusun berdasarkan konsep itu. Jadi ya tetap knowledge base itu datangnya dari reference. Kalau dalam konteks sekarang ada versi 6, tapi versi 7 belum keluar. Semua reference, kalau saya semua reference yang ada di dalam PMI, kalau Anda nanti masuk ke websitenya PMI akan ada banyak sekali informasi, ya, Anda akses. Semua knowledge yang ada di sana itu adalah base experience. Jadi Anda bisa pakai konsep. Dari informasinya juga tidak hanya di dalam buku standar sekarang, tapi juga semua knowledge yang ada di website PMI. Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan ke session exam question type ya. Tipe-tipe pertanyaannya kayak apa ya. Jadi pertanyaannya kalau sebelum 2 Januari 2001 ya, biasanya 200 soal, kemudian ada 25 unscored. Jadi jadi yang ditanyakan sebenarnya adalah 175 ya. Ada 175 pertanyaan. Ada 25 yang nggak di-skor, mau salah mau benar, itu jawabannya nggak di-skor. Kemudian kalau yang dia baru itu 180 dengan 5 unscore. Jadi tetap sama, 175 pertanyaannya, tapi yang di sebelumnya ada 225. Baru total pertanyaan 180, tapi 5 yang unscore. Ya, tetap 175 skor. Kemudian waktunya kalau yang dulu 4 jam, which is adalah 240 menit ya, tambah 15 tutorial, ya, exam tutorial, jadi ada 15 menit sebelum ada mulai tes itu ada tutorial di proses trainingnya. Kalau sekarang 230 menit, kurang 10 menit karena jumlah soalnya juga berkurang. Nah kalau di proses sebelumnya sebelum Januari 2021 ada 10 menit break. Kalau yang baru itu ada 2 kali kalau nggak salah ya, bisa break. Pokoknya setiap 60 soal sampai dengan 60, Anda selesai sampai soal 60, Anda bisa break. Nanti kalau nggak salah bisa lanjut lagi setelah 120 soal, kalau saya nggak salah. Ya. Tapi yang pasti review, ini benar tadi disebutkan review per 160 question, jadi 60, 120, 180, jadi ya 180 selesai sih. Jadi ada 2 kali break. Anda bisa ngambil ketika Anda selesai pertanyaan 60, termasuk marknya Anda selesaikan semua, Anda bisa ngambil break. Ya. Kemudian pertanyaan ke 120, Anda bisa break lagi 10 menit. Ya. Nah kemudian di sini ada multiple choices, jenis pertanyaannya dengan satu jawaban benar. Di sini kombinasi ya. Ada multiple kombinasi dari multiple choice, multiple response, matching, hotspot, limited fill in, the blank, macam-macam ya. Jadi ada kombinasi dari pertanyaan yang di exam setelah 2 Januari. Kemudian case based, situasional tetap. Jadi Anda akan ditanya tentang suatu kejadian, lalu berdasarkan itu Anda akan dikasih pertanyaan untuk menjawab situasi. Tetap acuannya adalah knowledge based experience ya, jadi knowledge base yang ada di literaturnya PMI. Kemudian more than one right answer, lebih dari satu jawaban benar. Ya, ini contohnya. Lalu made up terms, jadi ada pertanyaan yang menjebak ya. Dibilang di sini adalah tesnya akan men-challenge Anda untuk memahami secara tepat ya. Jadi
pertanyaannya mungkin seputar tentang cost atau pertanyaan tentang human resource, tapi sebenarnya jawabannya atau case yang sebenarnya adalah tentang risk, yang seperti itu yang disebut made up terms. Kemudian irrelevant information, kadang-kadang bentuk soalnya nanti Anda akan ditanyakan banyak banget soal, tapi ternyata explanation atau case-nya itu tidak punya korelasi sama sekali dengan statement pertanyaannya, ya. Jadi dia nggak punya korelasi secara langsung. Oke, kemudian itu jenis pertanyaan. Nah, ini ada yang baru ya, prototype ini baru, mencocokkan ya. Anda nanti dilihat ada proses, kemudian ada proses group. Nah, dia ditanya Anda disuruh masukkan dari semua ini, ada yang nggak kepake tapi Anda harus mencocokkan kalau identify stakeholder itu ada di proses grup yang mana dan seterusnya. Nanti ada tinggal mencocokkan seperti ini ya. Ini prototype yang baru ini yang baru. Kemudian ada yang pakai hotspot question. Jadi ada spot, nanti akan ada Anda akan dapat graphical seperti ini, kemudian Anda akan diminta untuk menjawab pertanyaan ini dengan graphical jadi dia sudah siapkan, nanti ada screen formatnya, nanti Anda akan ditanya ini kalau ini berapa setelah mitigasi atau sebelum mitigasi. Jadi dia akan dikasih soalnya, nanti Anda tinggal dia kasih ini, Anda tinggal pointernya yang mana Anda jawab. Ya. Kalau dulu belum ada yang begini. Pertanyaannya biasanya kalau ada yang begini Anda harus translate jadi pertanyaan biasanya kalau dulu text based, kemudian Anda harus translate ke dalam graphical. Kalau sekarang dia siapkan graphical, ya, bedanya itu. Oke, kemudian di sini ada sama ini hotspot question, nanti ada pilihan. Anda akan diminta untuk melakukan mencocokkan yang mana yang harusnya dirubah. Jadi nanti ada beberapa list pertanyaan, ada statement. Nah, yang mana yang harus sama project manager itu harus diedit dan sebagainya. Ini nanti ada ininya. Contoh, ada tipe pertanyaan seperti ini. Kalau dulu kalau hotspot itu kalau dulu Anda akan dikasih statement panjang lebar gitu, Anda mesti pindahkan statementnya ke dalam coret-coretan Anda, lalu Anda baru bisa jawab. Kalau sekarang dia secara graphical Anda dikasih dikasih interface-nya, jadi Anda tinggal melakukan pilihan. Ya. Oke, next-nya, nah ini tentang versi 7 ya. Saya juga belum lihat ininya, tapi kisi-kisinya udah dikasih ya. Jadi bedanya di versi 7 itu kalau yang lama mungkin ini aja ya. Ini beda yang lama sama yang 7 ya. Saya kasih tahu. 6 sama 7. Sorry. Kalau yang 6 itu ada 10 knowledge area. Kalau sekarang dia bilang ada 7 domain ya, knowledge. Sini ada 7, kalau yang lama itu ada 10 knowledge area. Ya, kemudian kalau di yang lama itu ada 5 proses, kalau yang baru itu ada berapa? Ada 8 kalau nggak salah. Bukan 8, ada 8. Ya, ada 8 domain. Kemudian ada tambahan tailoring sama model, method, sama artifak. Tadi sudah saya jelaskan apa itu model, method, dan artifak ya. Itu perbedaan antara 6 sama 7. Saya sendiri juga belum lihat ya, tapi ini kisi-kisinya kita sudah dikasih. Lalu domain itu bicara tentang performance domain. Ya, performance domain itu tentang bagaimana kita secara efektif kita mengelola project delivery, ya, project performance domain. Jadi bagaimana kita
manage performance dari project. Lalu ada yang berkaitan sama stakeholder, ya. Bagaimana kita secara efektif mengelola si stakeholder-nya project, ya. Kemudian dari itu ada lagi tim performance, ya. Kemudian kalau di domain berikutnya adalah project performance domain. Di sini bicara tentang life cycle, ya, bagaimana kita menentukan atau mendeterminasikan approach terhadap project life cycle sama product development life cycle, ya. Jadi karena sekarang kan bukan hanya prediktif, tapi agile dan hybrid juga masuk, ya. Lalu planning sama. Kalau sekarang tambahannya bagaimana kalau Anda memplanning untuk yang yang adaptif atau agile dengan yang hybrid, ditambah dengan yang prediktif. Di sini project work, ya. Nah, kalau di sini project work itu di versi 7 ini membahas tentang activity, atau kita nyebutnya proses bagaimana kita melakukan pekerjaan proyek, ya. Jadi kalau dulu mungkin bukan dulu, tapi kalau di konsep yang kita nggak ngomongnya dulu, ya, karena sampai sekarang juga masih kepake prediktif, ya. Kita ngomongnya prediktif itu eksekusi, ya. Kalau di sini project work, tapi worknya di sini kalau di eksekusi, kalau di proses grupnya eksekusi, kalau di PMBOK versi sebelumnya itu lebih liter, kalau di sini spesifik untuk kerjaan work dari project. Kemudian delivery, ya, itu berkaitan sama strategi bagaimana kita mendeliver project output itu, atau hasil dari project, atau value dari project terhadap quality dan scope, ya. Jadi di sini bicara tentang bagaimana kita mengelola scope dan quality daripada delivery dari atau output, bukan output, delivery, ya, dari si project, karena projectnya sudah bukan lagi prediktif aja, tapi ada agile project. Kemudian measurement ini bagaimana kita memeasure performance daripada project spesifik, ya, bagaimana kita mengelola performance. Kalau dulu kita bicaranya kontrol kalau di prediktif. Tapi sekarang di sini kita ngomong measurement, jadi performance terhadap project delivery, ya. Kemudian di sini ada yang terakhir adalah uncertainty, ya. Uncertainty itu kalau di prediktif tentang risk. Kalau di yang konsep baru, dia tidak, karena sudah masuk dengan agile, namanya jadi uncertainty, ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan sama risk management, bagaimana kita mengelola sebuah uncertainty dalam sebuah project. Oke, kemudian ada tadi tambahan tailoring explanation. Nah, di sini bicara tentang kita bicara tentang suatu konsep. Ini konsep, ya. Tadi yang saya bicarakan, kalau pertanyaan konsep itu akan ditanya seperti ini. Bagaimana kita men-select development approach, tailor organization, tailor project, tailor projectnya, customize projectnya, kemudian bagaimana melakukan improvement, ya. Nah, ininya penjelasannya. Kalau di select initial development approach itu bicara tentang konsep bagaimana kita menentukan proyek itu apakah dia prediktif, apakah dia mau adaptif atau hybrid, ya. Kemudian modify organizational requirement, ya. Ini berkaitan governance, key review, quality QA atau quality assurance, policy compliance, PMO, or TDO approval, dan sebagainya. Kemudian tailor for project, ya. Di sini tentang bagaimana kita
bicara tentang bagaimana kita meng-customize ya, si project sesuai dengan kebutuhan. Jadi adding aspek, removing aspek dari project, modifying aspek. Kemudian di implement ongoing improvement. Jadi kita melakukan inspeksi dan adaptasi terhadap project. Jadi kalau di sini kita lihat ada item-itemnya di dalam itu ada efisiensi improvement, change, retrospektif, lesson learned. Ya. Jadi bicara tentang perubahan, tentang retrospektif. Kalau di Agile ini tempat review dan improvement. Ya. Kemudian lesson learned. Nah, ini konsep yang akan ada di dalam PMBOK 7. Kemudian ada artifak ya, metode dan artifak, model, metode dan artifak, model, metode dan artifak. Jadi ini contoh-contohnya kalau sampel model itu ada yang Tuckman ladder, teori needs, Fine framework, situational leadership, ATKAR, process group dan sebagainya. Kalau process group Anda udah tahu ya, itu model yang ada di prediktif. Jadi kalau dulu, jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa yang namanya PMBOK versi 6 itu sekarang menjadi bagian daripada PMBOK versi 7 ya. Jadi versi 7 itu sudah menggabungkan 3 jenis project yang saat ini ada, yang saat ini tren, yaitu prediktif, adaptif, dan hybrid. Makanya di sini yang dimasukkan bukan hanya punyanya Agile, bukan hanya punyanya adaptif, tapi juga prediktif. Kemudian metode, ya, metode itu tentang probability dan impact matrix, lesson learned, project loss out, story point estimation, net promoter score, white band Delphi, seterusnya. Kemudian kalau yang artifak ya, project artifak, project charter, kalau yang di project sebelumnya itu initiation document, ya ini tetap ada, risk register, stakeholder engagement plan, prioritization matrix, user story, value tree map, nah, ini punyanya Agile, tapi yang di stakeholder engagement plan, risk register itu masih punya yang predictive project. Kalau yang ini bawah ini punyanya adaptive project. Oke. Nah ini kalau kita ngelihat ya secara sekarang di perubahannya itu kalau yang dulu pakai 5 proses IPEMC ya, sekarang gantinya ke dia sebut project delivery principle. Di prinsipnya ada 12 ya, Anda bisa baca ada 12 prinsipnya. Stewardship, team, stakeholder, value, holistic thinking, leadership, tailoring, quality, complexity, opportunity, threat, adaptability and resilience, kemudian change management. Nah, ini adalah konsep yang baru. Kalau yang lama dia masih 5 proses group. Kalau yang baru itu sudah ngikutin 12 prinsip gitu ya. Nah ini guide aja, Anda bisa baca. Jadi overall approach-nya seperti apa ya. Di sini perspektif not descriptive, emphasis on how, not what or why. Kalau di sini prinsip to guide mindset, action, and behavior. Jadi perubahan ini kalau tadi yang saya bisa bicarakan ya, nanti Anda bisa baca ininya. Secara konsep itu PMBOK versi 6 itu adalah menjadi bagian. Jadi dia masuk ke dalam konsep yang di versi 7. Jadi karena di dalam konsep versi 7 itu ada 3 dia sebutkan. Karakteristik dari proyeknya ada 3. Ada yang prediktif, ada yang adaptif, ada yang hybrid. Kalau kita ngomong prediktif itu pasti referensinya masih pakai yang lama, yang versi PMBOK yang versi 6 ke bawah. Oke, Anda lihat di sini project application, ini contoh ya, saya ambil cerita project application. Di sini disebutkan kalau di yang
purpose project most of the time biasanya. Kalau yang di versi 7 itu any project, ya. Ini semuanya any project. Maka itu saya sebutkan yang 6 ini adalah masuk menjadi bagian dari 7. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!